PDI Perjuangan kini menunjukkan perbedaan sikap politiknya pada calon presiden, Capres, nomor urut 1, Anies Baswedan dan koalisi pengusungnya, Koalisi Perubahan. Pada pertengahan Oktober tahun 2022, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyindir langkah Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden, baca pres. Saat itu, ia menyatakan ada partai politik, parpol, berwarna biru yang lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nasdem merupakan parpol pengusung Jokowi pada pemilihan presiden, Pilpres 2014 dan 2019 serta masih berada di Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Namun, sikap Hasto berubah setelah sejumlah elit PDIP menganggap sikap Jokowi tak sejalan lagi dengan parpolnya itu. Jokowi dianggap memilih jalan sendiri setelah merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Situasi diperparah dengan dugaan adanya intervensi kekuasaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengabulkan uji materi batas usia capres-cawapres sehingga menjadi jalan untuk Gibran melenggang ke pemilihan presiden, Pilpres 2024. Belakangan, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, menyatakan ada serangkaian pelanggaran etik para hakim konstitusi. Sanksi terberat berupa pemberhentian sebagai Ketua MK dijatuhkan pada Anwar Usman, adik ipar Jokowi atau paman Gibran. Bahkan, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan Jokowi tak memberikan dukungan pada Ganjar. Sementara itu, Hasto kini mengeklaim telah membuka komunikasi dengan tim Anies dan cawapresnya, Muhaimin Iskandar. Alasannya, ia merasa tim kampanye nasional, TKN, Ganjar Mahfud MD telah mendapatkan tekanan dari kekuasaan. Nasib serupa pun dianggapnya terjadi pada kubu Anies Muhaimin. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menanggapi pernyataan Sekjen PDIP yang mengaku mendapatkan tekanan dari penguasa. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Hasto mengatakan bahwa tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid menanggapi pernyataan tersebut. Nusron balik bertanya perihal siapa yang menekan dan bentuk tekanan yang dialami seperti apa. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Minggu 19 November. Sementara itu, sebelumnya Hasto telah mengatakan bahwa salah satu tekanan yang dialami adalah terkait pencopotan baliho. Sebelumnya, baliho Ganjar Mahfud diturunkan aparat saat Jokowi melangsungkan kunjungan kerja di Bali. Selain itu, Hasto juga mengatakan bahwa Direktur Eksekutif Carta Politika mengalami tindakan intimidasi. Intimidasi itu terjadi seusai lembaga tersebut merilis hasil survei yang menyatakan Ganjar Mahfud unggul. Menurut Hasto, tekanan tidak membuat pendukung Ganjar Mahfud dan penyuara kebenaran takut, namun justru semakin kokoh. Terus kemarin kan Sekjen PDI juga ngomong katanya ada tekanan ke PDI baik ke Sekjennya maupun beberapa orang yang dekat di PDI, Bang. Yang menekan siapa? Yang menekan siapa? Dan tekanannya bentuknya apa? Tekanan batin atau tekanan apa? Ya. Tekanannya apa? Terus mungkin Ajang pemilihan presiden 2024 semakin dekat, namun kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merasa mendapat tekanan dari berbagai pihak. PDIP merasa senasib dengan Anies Baswedan yang mendapatkan intimidasi penguasa. Oleh karenanya, kubu Ganjar Mahfud saat ini mulai menjalin komunikasi dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu 18 November. Menurut Hasto, pasangan Anies Caimin juga mengalami tekanan dari penguasa. Hasto mengatakan tekanan demi tekanan terus dirasakan oleh TPN Ganjar Mahfud. Adapun tekanan yang dimaksud diantaranya terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud, kemudian dugaan intimidasi terhadap Gubernur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya yang memotret fakta elektabilitas Ganjar Mahfud meninggi.
Selain itu, dugaan tekanan juga dialami oleh pegiat media sosial Ulin Niam Yusron dan politikus PDIP Adian Napitupulu. Namun Hasto mengatakan bahwa tekanan tersebut tidak akan mengendorkan semangat tim Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan bahwa pihaknya akan tetap bergerak terlebih ketika masyarakat sudah memberikan dukungan. Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di NTB tidak ada foto Presiden Joko Widodo. Padahal sebelumnya baliho-baliho PDIP di NTB menampilkan foto Jokowi yang diapit oleh Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi terkait baliho tersebut. Hasto mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDIP tidak pernah menginstruksikan kader untuk menghilangkan wajah Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat Sabtu 18 November 2023. Hasto mengatakan pimpinan PDIP selalu menginstruksikan hal baik. Menurutnya, baliho Ganjar Mahfud di NTB bisa saja merupakan bentuk ungkapan suara hati kader dan masyarakat di sana. Ia mengatakan bahwa rakyat memiliki mata hati sehingga bisa menyuarakan sikapnya. Di sisi lain, Hasto mengaku bahwa kubunya kerap mendapatkan intimidasi dan tekanan. Salah satu bentuk intimidasi yang dialami kubu Ganjar Mahfud adalah pencopotan baliho. Pencopotan baliho itu dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai wilayah. Namun meski mendapatkan tekanan dari banyak pihak, Hasto mengatakan bahwa PDIP tak gentar. Apalagi dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh rakyat kepada kubu Ganjar Mahfud. Salah satu bentuk dukungan disebutkan Hasto adalah rakyat mempersilahkan rumahnya untuk dipasangi baliho Ganjar Mahfud. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Gunakan hak pilihmu dengan tuntunan nurani. Semoga Allah yang Maha Kuasa meridui perjuangan kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan publik. Megawati sebelumnya menyatakan kecurigaan pemilu akibat putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Pernyataan Megawati yang disampaikan melalui akun YouTube PDIP itu dinilai sebagai bentuk kecewa dan kemarahan besar kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam pada Minggu 12 November 2023. Umam menilai pernyataan Mega seolah menjadi tanda perpisahan antara PDIP dengan Jokowi dan keluarganya. Perpisahan itu dilakukan karena Jokowi dan keluarga kini berada di kubu lawan PDIP, yakni Prabowo Subianto. Meskipun dalam pernyataannya Megawati tidak menyinggung langsung nama Gibran Rakabuming, namun saat bicara soal kekuasaan Orde Baru, dinilai Umam menyinggung kekuasaan Jokowi. Umam mengatakan bahwa putusan MK terkait syarat batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi bukti praktik kekuasaan Jokowi. Oleh karenanya, Umam menilai pernyataan Mega merupakan sentilan sekaligus pukulan terhadap Jokowi. Umam menilai kemarahan Megawati kali ini terkesan tidak meledak-ledak, justru cenderung sendu. Megawati disebut sengaja menahan diri untuk tidak menyebutkan nama Gibran, Prabowo, ataupun Jokowi. Menurut Umam, hal itu merupakan bagian dari strategi politik yang dilakukan PDIP menjelang Pilpres 2024. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak mempermasalahkan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterima dari hasil pengundian. Pasangan Ganjar Mahfud sendiri mendapatkan nomor urut 3 sebagai peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Sedangkan nomor urut 2 adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian nomor urut 1 adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian Said Abdullah mengaku bersyukur dengan nomor hasil pengundian KPU. Said mengatakan nomor 3 sesuai dengan nomor PDIP sebagai peserta pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Hal itu disampaikan Said pada Selasa 14 November. Sehingga dengan nomor tersebut bisa memudahkan PDIP maupun pendukung Ganjar Mahfud untuk melakukan kampanye. Nomor 3 dinilai bisa memudahkan kampanye secara paralel di Pileg maupun Pilpres 2024.
Said mengajak semua pihak untuk tetap menjaga agar ajang pemilu 2024 menjadi perwujudan demokrasi di tanah air. Heboh di media sosial, sejumlah anggota BRIMOB disebut mendatangi rumah relawan Ganjar di Menteng, Jakarta Pusat. Para anggota BRIMOB bersenjata lengkap itu datang menggunakan kendaraan taktis atau rantis. Terkait video itu, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengklarifikasi. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 14 November di simpang Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Jalan Cokro Aminoto, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Kombes Trunoyudo pada Rabu 15 November. Kabitumas Polda Metro Jaya itu memastikan kejadian tersebut tidak sesuai dengan narasi yang beredar di media sosial. Kombes Trunoyudo mengatakan bahwa kegiatan itu dilakukan hanya dalam rangka berpatroli. Kegiatan itu merupakan patroli sebagai bagian dari operasi Mantap Bratajaya. Kombes Trunoyudo menegaskan bahwa patroli itu dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan keamanan jelang pemilu 2024. Trunoyudo mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi setelah video tersebut menimbulkan kesalahpahaman. Dia kembali menegaskan jika kegiatan tersebut hanya patroli biasa untuk memastikan keamanan di wilayah Jakarta Raya. Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi